orang percaya harus memiliki kasih, tetapi kasih itu harus berjalan bersama kebenaran. Kita dipanggil untuk mengasihi setiap orang, namun tidak boleh berkompromi dengan dosa atau mendukung hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 14 Juni, judulnya Kelimpahan yang Mengalir. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Yesus memberi kita mandat untuk membagikan pekabarannya kepada dunia. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Misi Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah untuk menjadikan murid yang kemudian dapat membina murid lainnya. Dengan cara itu, kita semua memberitakan Injil kekal dan pekabaran 3 malaikat yang mana ditulis dalam Wahyu 14 ayat 6-12 untuk mempersiapkan dunia ini bagi kedatangan Yesus yang segera. Siapapun yang telah menerima hidup baru dalam Kristus dipanggil untuk bersaksi. Namun, terlalu sering orang memandang kesaksian sebagai sesuatu yang tidak dapat atau tidak ingin mereka lakukan. Namun, kesaksian sejati adalah hasil dari menjadi saksi atas apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Menyadari apa yang Allah ajarkan kepada kita seiring pertumbuhan kita di dalam Dia, lalu dengan sederhana membagikan pengalaman kita kepada orang lain. Allah begitu baik, dan apa yang telah Allah lakukan bagi kita adalah kabar terbaik yang dapat didengar dunia ini. Kita tidak bisa dan tidak boleh diam. Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah memanggil kita dengan nama kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Walaupun para murid dalam jemaat mula-mula tidak berpendidikan atau tidak fasih berbicara, kita tetap bisa belajar dari mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan pasal 4 ayat 13 mencatat kesaksian di jemaat mula-mula, dampak yang diberikan Petrus dan Yohanes kepada mereka yang mendengarkan kesaksian mereka. Petrus dan Yohanes menyatakan, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Ditulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan, mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, mereka telah bersama-sama dengan Yesus dan terdorong untuk membagikan pengalaman mereka. Roh Kudus memberi mereka keberanian dan kuasa meyakinkan dalam kata-kata mereka. Mari kita ambil waktu berdoa masing-masing saat ini. Mohonlah keberanian saat Allah menuntun kita kepada orang-orang yang kita dapat bersaksi dengan berani. Kemudian, mohonkan hikmat untuk tahu kapan harus berbicara dan apa yang harus dikatakan. Selanjutnya, berdoalah agar memiliki kasih seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-11. Berikut ini kutipan Roh Nubuat
disadur dari Reflecting Christ, halaman 66. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa orang percaya harus memiliki kasih, tetapi kasih itu harus berjalan bersama kebenaran. Kita dipanggil untuk mengasihi setiap orang, namun tidak boleh berkompromi dengan dosa atau mendukung hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yohanes memberikan teladan keberanian dalam membela kebenaran. Ia berbicara tentang Kristus dengan penuh kasih dan keyakinan, karena hidupnya dipenuhi oleh pengalaman bersama Juru Selamat. Demikian juga kita dipanggil untuk tetap setia kepada firman Tuhan di tengah dunia yang sering menolak kebenaran. Kasih kepada Kristus seharusnya membuat kita berani berdiri di pihak yang benar, sambil tetap menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.